Topik yang akan kita obrolkan adalah anak yang bicara kasar versus anak yang bicara santun. Sebenarnya kepada siapa sih anak itu harus santun? Apakah hanya kepada orang yang lebih tua? Apakah kepada anak selevel dia dan di bawah dia juga harus santun atau bagaimana? Konon kabarnya ada yang bilang kalau anak membentak ibu itu sakitnya melebihi sakit melahirkan, ya kan? Melahirkan aja orang dijerit ya sakit, apalagi kalau dibentak oleh anaknya. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam acara Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Dan seperti di episode-episode sebelumnya, tentu saja ada pembahasan yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang anak yang bicara kasar versus anak yang bicara santun. Dan tentu saja, seperti biasanya juga kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Helena Valentina yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom, apa kabar Bu? Luar biasa, semangat terus baru ya. Semangat terus baru di tahun yang masih baru. Tahun yang baru. Masih suasana tahun baru ya Bu Helena. Nah, pembahasan kita kali ini menarik Bu. Anak yang bicara kasar versus santun. Ini mah jangankan anak ya, orang dewasa juga saya masih melihat ada yang masih terbiasa untuk bicara kasar gitu. Nah, apalagi di tahun-tahun baru ini kan kita momennya kumpul-kumpul ya, betul. Banyak juga anak-anak yang berkumpul, banyak, betul, ya. Keluarga, tamu, tangga, kita bisa melihat anak-anak tuh bisa beda-beda ya. Ada yang sepertinya santun sekali kayak kalau lewat Mirsi tante kayak gitu, tapi ada yang cuek-cuek aja gitu, ambil kue aja gitu, nggak permisi nggak apa. Udah gitu naik-naik bangku lagi. Betul. Nah itu gimana ya Bu ya, bisa ada fenomena seperti itu? Apakah dari rumahnya? Sepertinya memang kan zaman dulu selalu ada ini ya. Sejak kita kecil mungkin kita sering melihat teman-teman kita yang sopan. Halus tutur katanya, terus tenang, dan juga ada teman-teman kita yang waduh dikit-dikit tinju, dikit-dikit sengkat orang, lalu ngolok-ngolok orang dan seterusnya. Jadi kita mungkin perlu tahu juga sih sopan itu sebenarnya apa sih. Jadi kalau dari kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, itu sopan tuh lebih kepada sikap ya. Jadi sikap hormat gitu. Tenang, sabar, halus tutur bahasanya, dan juga perilakunya, dan juga bahkan pakaiannya gitu ya. Jadi sopan itu bisa disebut orang yang mengikuti adab yang berlaku pada lingkungannya. Mungkin kalau di sini berpakaian mini-mini mungkin nggak masalah, tapi mungkin di tempat yang lain bermasalah banget karena di lingkungan tersebut budayanya serba tertutup. Jadi memang kita perlu tahu di mana kita berada gitu kan. Jadi itu memang peran orang tua luar biasa. Itu sangat menentukan anak akan jadi sopan atau enggak, tergantung dari orang tuanya sih. Kenapa? Karena kan sopan tidak dibawa dari lahir. Betul, dibentuk ya Bu ya. Iya, itu adalah hasil belajar ya. Hasil belajar, dan sekali lagi di mana anak itu dibesarkan, di situ akan menentukan anak akan menjadi kasar atau menjadi halus budinya gitu. Jadi makanya kalau ada istilah kamu tuh kurang ajar ya, emang karena kurang diajarin maksudnya gitu kan. Jadi kalau saya bilang kenapa fenomena ini muncul saat ini kok jadi lebih banyak yang kasar kalau saya lihat ya. Kemana seperti kita terbiasa jalan, gitu, kayak itu tuh biasa aja. Kita di ujung jalan gitu, kayaknya ada orang ngatain orang tua tuh biasa ya. Ya kan? Betul. Bahkan mamanya sendiri dibentak-bentak, itu kayaknya udah pemandangan yang biasa deh sekarang deh. Betul. Kok nggak ada takutnya? Saya kadang-kadang mikir, kalau saya begitu sama orang tua saya udah jadi rujak. Betul. Iya kan? Karena kayaknya sekarang tuh orang juga nggak mau negur gitu. Ketika misalnya ada anak yang sembarangan ngomong sama orang lain gitu, kayaknya masing-masing udah pikir biar aja urusan saya. Iya betul. Sering my business, bukan anak gue ini, gitu kan, betul, ya kan, kayak gitu kan. Jadi kondisi ini jadi makin parah gitu, makin parah, makin banyak. Bahkan saya pernah ngobrol sama sesama teman-teman pendidik gitu ya. Mereka juga punya kesaksian, ngeri banget ya sekarang ya, ada di ujung-ujung gang tuh kayak ngomongnya tuh udah bahasanya kok hampir sama antara di gang ini, di gang tempat lain tuh hampir sama, semua ngomongannya tuh omongan yang
kayaknya lagi rame di TV gitu, bahasa-bahasa kasar yang ada di sosial media dan sebagainya. Nah, bisa jadi ini juga diperoleh kata-kata kasar ini ya dari sosial media juga. Betul. Karena bisa hampir sama loh kata-katanya gitu. Yang kita dapatkan waktu kita jalan ke daerah sini, ke daerah sini. Loh, kok seperti yang sedang ramai diucapkan oleh para YouTubers atau influencer. Kan influencer nggak semuanya baik ya bahasanya ya. Banyak tuh yang bahasanya asal ngomong gitu, asal keluar gitu. Kayaknya nggak ada saringannya gitu ya. Nah, itu kalau didengar oleh anak-anak kita, kan anak-anak yang sedang bertumbuh, apalagi di masa menjelang remaja dan remaja, di saat mereka belum bisa membedakan antara yang fakta dengan yang imajinasi, wah dia pikir ini ada contoh yang harus ditiru nih, kalau nggak saya nggak keren. Betul. Karena sekarang kan lagi banyak diomongin, saya ikutan gitu kan, supaya up to date gitu ceritanya, up to date dan diterima oleh teman-temannya. Teman-teman yang menggunakan bahasa kotor, bahasa mohon maaf, ya gitulah, bahasa-bahasa kotor seperti nama binatang dan ya yang lebih parah lagi, itu jadi kayak suatu hal yang biasa gitu. Jadi saya mendapat laporan dari beberapa orang tua yang mewakili orang tua lain, itu kadang-kadang datang ke tempat saya dengan sedih gitu, karena anaknya ternyata kok bisa ngucapin kata-kata nggak sopan ketika ditegur oleh orang tuanya, padahal selama ini nggak pernah dia mengatakan seperti itu. Terus setelah diselidiki, ternyata anaknya yang pendiam ini gaul dengan teman-temannya, dan teman-temannya tuh yang sering jadi tokoh pemimpin lah, leadernya. Nah, dia rupanya biasa ngomong kayak begitu. Nah, jadi kalau nggak ngomong kasar dianggap soalim. Nah, kalau soalim berarti you are not my friend. Kamu jadi ini ya, maksudnya outer ya. Maksudnya bukan bagian dari geng outsider, kita. Outsider. Kamu bukan insider nih. Jadi kalau begitu ya udah, berarti kita nggak usah berteman. Nah, kan takut tuh. Anak remaja paling takut tuh kalau diancam tidak berteman, nggak diterima di kelompoknya kan. Akhirnya dia berusaha untuk ngikutin. Nah, kan jadi makin banyak pengikut orang-orang yang terbiasa dengan berbicara kasar gitu kan. Nah, jadi mungkin kita perlu belajar nanti berikutnya. Harus bagaimana kita menghadapi ini. Oke, sangat luar biasa Ibu Helena, dan mungkin kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana caranya untuk membiasakan anak mungkin ya untuk berbicara lebih santun. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam pembahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Love Your Child yang kali ini sedang membahas tentang anak yang bicara kasar versus anak yang berbicara santun. Nah, Ibu Helena, sebenarnya sopan santun itu apa sih? Iya, kalau sopan santun tuh bahasa sederhananya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah punya budi pekerti yang baik, tata krama. Sekali lagi, tata krama ini kan sesuai budaya ya. Tata krama, jadi nggak bisa kita samakan bahwa kalau di daerah tertentu, misalnya di Sumatera Utara, wah harus bersikap seperti orang yang ada di Jawa Tengah, nggak bisa juga gitu kan, ya kan? Atau di Papua lalu bersikap seperti orang yang ada di Jawa Barat, kan berbeda ya. Jadi dari yang Papua juga perlu menyesuaikan diri ketika dia berada di lingkungan yang seperti Solo halusnya gitu kan. Dan dari Sumatera Utara juga kalau dia pindah atau bermukim di daerah Jawa Barat ya, perlu ikuti juga tata krama yang ada di tempat tersebut. Ya kan, jadi bagaimana dia mengikuti tata krama yang berlaku dan juga peradaban serta menjaga kesusilaan ya. Dan memang sih sopan santun ini kan seperti kita sampaikan tadi bahwa tidak dilahirkan langsung sopan gitu. Ya kan, kalau dilahirkan langsung sopan, wah nggak perlu lagi ada orang tua. Langsung pintar. Jadi memang sopan santun itu dibangun dengan cinta kasih, lalu dengan doa, dengan teladan. Wah, lengkap paketnya ya dari orang tua. Jadi memang kalau kita ingin anak kita tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang sopan, kita yang mungkin terlahir dengan contoh yang kurang baik dari lingkungan sekitar kita dulu, ya kita harus berubah nih gitu. Karena manusia itu adalah manusia pembelajar, artinya tidak ada manusia yang nggak bisa belajar. Jadi semua manusia pasti bisa berubah, pasti.
tergantung dia mau atau tidak. Betul. Artinya nggak ada excuse, saya memang begini orangnya, nggak bisa gitu ya, Bu ya. Fixed mindset namanya, ya kan. Jadi silakan membayangkan kira-kira anak kita ini kita harapkan besar nanti seperti apa. Apakah kita ingin punya anak yang besar nanti menjadi anak yang berani bentak-bentak saya, bentak-bentak kita sebagai orang tua? Apakah kita membayangkan besar nanti anak saya ini menjadi orang yang suka ngomong kotor sama orang-orang di sekitarnya, sama orang-orang di rumahnya, sama istrinya atau sama suaminya? Atau sebaliknya, kita ingin anak kita besar nanti menjadi orang yang sopan sama saya, menghargai saya, menjaga nama baik saya, tidak mempermalukan saya sebagai orang tuanya, dan juga berkata-kata yang santun kepada istrinya atau kepada suaminya atau kepada anak-anaknya. Nah, seperti apa? Mari kita bermimpi untuk itu. Mari kita pikirkan, jangan nanti setelah sudah terjadi, anaknya kasar sama kita, berani bentak-bentak kita depan orang, baru kita sadar, saya sudah salah mendidik, gitu kan? Iya, kadang-kadang kita lupa nih tentang proses yang perlu kita lakukan kalau kita punya tujuan. Sometimes orang tua terlalu sibuk dengan kesehariannya, ya jadi lupa nih bahwa apa yang dilakukan sehari-hari ini dilihat oleh anak-anaknya. Betul. Dan anak-anak itu 0 sampai 3 tahun terutama ya itu ya. 0 sampai 3 tahun itu terutama tuh sangat mengabsorb, sangat menyerap. Absorbent mind-nya itu benar-benar kencang di situ. Nah, nanti di usia 3 sampai 6 tahun dia sudah mulai mengeluarkan apa yang dia dengarkan selama 0 sampai 3 tahun itu. Ya kan? Nah, jadi kan itu kan masa kanak-kanak awal tuh kan di 0 sampai 6 tahun ya, 0 sampai 5 tahun, 6 tahun lah itu ya, usia TK ke bawah. Itu masa kanak-kanak awal di mana memang mereka banyak bergaul, kemudian banyak berkomunikasi gitu ya, banyak belajar tentang segala hal yang baik ya kan dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari orang tuanya. Nah, nanti di usia berikutnya, periode anak SD itu atau anak-anak usia masa kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun, itu memang anak-anak itu tidak hanya melihat, mencontoh lagi, dia juga bergerak, bermain. Emang dia perlu itu seperti bermain kolaborasi ya, kerjasama dengan temannya, lalu bermain untuk mendengar juga mungkin teguran dari tetangganya. Hei, kalau main bola jangan main di depan orang dong. Itu perlu buat anak kita. Ya, jadi ada yang negur. Oh iya ya, perlu juga ya kita menjaga ya, ada batasnya. Kita perlu menghargai hak orang lain. Nah, seperti itu kan sopan santun yang terbangun melalui teguran orang lain gitu kan. Artinya mungkin ada juga orang tua yang terbiasa untuk kasar nih ke anaknya, tapi berharap anaknya akan jadi anak yang sopan gitu. Kamu itu gak sopan sama orang tua, marah-marah. Padahal ternyata dia tidak sadar bahwa dia mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Dengan tidak sopan. Dengan tidak sopan, tidak sadar bahwa dia setiap marahin anaknya menggunakan kata-kata yang kasar. Tapi ketika anaknya membalas, dia tidak terima gitu. Padahal memang seharusnya dari orang tua dulu ya, Bu ya. Iya, sebenarnya kita bisa boleh-boleh aja marah sama anak karena kan anak itu juga kan bagian dari diri kita ya. Kita juga mau dong anak kita supaya jangan jadi orang yang dibenci orang ya kan. Nah, orang tua kalau marah saya yakin pasti tujuannya baik. Hanya saja caranya itu perlu dipikirkan kembali. Apakah sudah tepat belum ini? Jangan sampai jadi bumerang gitu. Apalagi kalau kita misalnya punya orang tua yang tinggal bersama kita gitu. Oh ya, tadi saya masih sambung yang bermain ya. Jadi anak-anak usia 6 sampai 12 tahun itu kan adalah usia di mana anak-anak itu punya hak untuk bermain. Dan bermain itu adalah bagian dari pembelajaran untuk menjadi lebih dewasa, untuk persiapan untuk menjelang remaja dan dewasa gitu loh. Jadi saat ini bermain itu menjadi hilang kan, bermain bersama jadi hilang. Karena apa? Anak-anak jadi concern dengan handphonenya. Betul, sibuk ya? Masing-masing. Sibuk dengan games. Bermain sih, tapi mainnya di sini. Kolaborasi sama benda mati, ya kan? Di mana tidak ada respon kan? Kalau kita misalnya main terus kesenggol, ih kamu sih pelan-pelan dong, jangan gitu dong kan sakit tau, gitu kan? Nah waktu itu kan dia jadi berpikir, oh nggak boleh ya, apa tuh namanya dorong temen gitu kan? Terus kalau misalnya kita lagi bermain terus kita mau one man show, kita mau yang lebih unggul, kan orang bilang, hei bagi-bagi dong, kita kan main
bareng nih. Oh iya nggak boleh ya berarti ya one man show terus menonjol sendirian, nggak boleh ya. Perlu kita menghargai orang lain juga. Waktu bermain bolanya jangan buat kita sendiri gitu kan. Nah itu kan waktu temennya kasih respon itu kan penting loh. Betul. Penting, dan itu sekarang sudah mulai pudar. Betul. Jadi akhirnya anak nggak tahu bahwa nggak boleh ya dorong teman, nggak boleh ya bermain dengan egois, nggak boleh ya main ke apa tuh namanya di wilayah orang lain dan akhirnya merusak. Dia nggak tahu itu semua karena kan nggak ada pelajaran kayak begitu dihafalin di sekolah kan. Betul. Main tidak boleh dorong, nggak ada kan. Iya, nggak ada. Nah itu dia, jadi akhirnya anak ini jadi tumbuh menjadi anak yang tidak menghargai orang lain tanpa dia sadari. Betul. Sopan santunnya hilang. Bahwa dia nggak boleh loh ngomong bentak-bentak sama orang yang lebih tua. Nggak ada pelajarannya. Betul. Tapi kalau misalnya dia punya waktu bergaul, interaksi dengan tetangga, dengan orang lain kan. Misalnya dia ngomong kasar, nggak boleh gitu ya sama orang tua. Kan bisa digituin. Betul. Kan. Yang sopan sedikit deh. Oh saya salah ya gitu kan. Tapi kalau nggak pernah pulang sekolah sampai rumah, main games, terus di rumah terus. Tidak ada waktu bermain, berinteraksi dengan orang lain. Ya bisa tumbuhlah menjadi anak-anak seperti yang dia tonton. Betul. Ya kan? Betul. Seperti itu. Wah, jadi harus... Ini banyak PR sebenarnya untuk orang tua ya. Baik dari dirinya sendiri dalam mendidik anak maupun memperhatikan lingkungan anak-anak itu. Apa yang mereka lihat setiap hari. Baik, Ibu Helen, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Tapi kita akan melihat dulu pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa, kita masih membahas tentang anak yang bicara kasar versus anak yang bicara santun. Jadi Bu Helena, sebenarnya kepada siapa sih anak itu harus santun? Apakah hanya kepada orang yang lebih tua? Apakah kepada anak selevel dia dan di bawah dia juga harus santun atau bagaimana? Tentu saja pada semua orang ya. Bahkan kepada orang yang menyakiti dia. Iya kan? Kadang-kadang kita berpikir bahwa dia kan kasar. Kalau dia kasar saya juga lebih kasar gitu. Kalau dia santun saya akan lebih santun. Kayaknya nggak gitu deh. Kayak gitu deh. Kalau gitu kita sama dengan dia dong berarti mutunya ya kan. Oke, biarin aja dia kasar. Saya nggak sama dengan kamu loh gitu. Kamu kasar, saya tetap santun gitu. Susah sih tapi. Tapi itu sebenarnya kita perlu tanamkan kepada anak, dan kita sendiri juga perlu belajar untuk bisa menerapkan itu. Sehingga anak-anak melihat, wow, mami kan udah disakitin sama orang itu. Kok kamu tetap santun sih? Loh iya karena saya nggak sama dengan dia. Silakan dia kasar, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau ikut dia gitu. Ya jadi anak-anak akan berpikir, oh ternyata bisa ya kita bersikap santun pada orang yang kasar sama kita. Bisa ya bersikap tenang kepada orang yang sudah membuat kita sakit hati misalnya kayak gitu. Nah itu pelajaran yang penting banget. Jadi sekali lagi memang kita perlu mengajarkan anak-anak bahwa kita perlu sopan pada semua orang. Jadi kalau saya suka bilang sama anak-anak murid saya, kita kalau salam di sekolah ya salam pada semua. Ya kepala sekolah, guru-guru, termasuk office boy, gitu. Semuanya harus salam, gitu. Semuanya harus diucapkan selamat pagi, gitu. Jadi ketika itu terbiasa sejak kecil, maka sampai besar pun mereka tidak akan pernah mau, nggak bisa badannya disuruh sembarangan ngolok-ngolok orang, nggak bisa, karena sudah terlatih dari sekolah, dari rumah untuk menghormati semua orang. Betul. Jadi ketika ada yang kayaknya lebih lemah atau lebih miskin atau lebih gimana ya, lebih tidak mampu gitu, dia emang nggak biasa gitu. Makanya perlu pembiasaan gitu kan. Betul. Dari yang hal sederhana mengucapkan salam kepada semua orang. Tapi tentu saja yang terutama pada orang tua. Karena apa? Karena orang tua perlu perlu diingat nih. Orang tua itu kan sudah memberikan pengabdiannya loh pada anaknya dengan memberikan cinta, perhatian, biaya, waktu, tenaga, waduh semuanya. Ya, dan itu memang perlu disampaikan pada anak. Loh, kok perlu disampaikan berarti apakah perlu pamrih? Bukan pamrih ya, tapi anak-anak ini perlu diberikan pengertian bahwa seperti halnya dia ketika dia memberi sesuatu pada orang lain, dia akan bahagia ketika mendapat ucapan terima kasih. Nah, dia juga perlu melakukan hal yang sama kepada orang lain, terutama orang tuanya yang sudah melakukan pengabdian pada dia gitu. Jadi sudah seharusnya anak itu berkata-kata sopan. Sopan dalam arti tidak kasar dan tidak
membentak-bentak gitu loh. Karena mana ada orang yang bahagia dibentak. Betul. Iya kan? Jangankan orang tua, sama sebaya aja juga kita sebel kalau dibentak, apalagi mungkin hati orang tua ya, dibentak oleh anaknya. Iya kan, anak yang disuapin, anak yang digendong, yang pernah dalam tanda kutip dibersihin lah, organ vitalnya karena waktu kecil nggak bisa apa-apa kan. Betul. Kok sudah gede gini malah bentak saya. Aduh, hancur lah pasti. Konon kabarnya ada yang bilang kalau anak membentak ibu itu sakitnya melebihi sakit melahirkan, ya kan? Melahirkan aja orang jerit ya sakit, apalagi kalau dibentak oleh anaknya. Jadi saya pikir orang tua juga harus tegas gitu. Sometimes saya lihat tuh ada orang tua dibentak anaknya cuman, aduh pusing anak saya kasar, kok gitu doang sih? Sesimpel itu. Ya anaknya makin kasar lah, anaknya makin kasar. Bapaknya melihat anaknya kasar sama mamanya, diam saja. Mamanya melihat anaknya kasar sama bapaknya, diam saja. Tapi ngeluh-ngeluh. Saya sedih loh anak saya. Ya tapi tadi saya lihat bagaimana anaknya kasar, tapi tidak ada penanganan khusus apa gitu. Karena menurut saya itu adalah sama dengan membunuh. Iya kan? Iya betul. Kan hormatilah orang tuamu. Kalau dalam hukum 10 itu, kalau di dalam Alkitab ya kan, sama kan? Derajat kesalahannya. Betul. Mencuri, membunuh, berzina, hormati orang tuamu kan sama. Sama-sama bagian yang penting yang nggak boleh dilanggar. Jadi kok orang tua diam aja, sama juga orang tua membiarkan anak membunuh dong. Iya nggak sih? Betul. Di depan matanya dia lihat anaknya tuh bentak-bentak mamanya, kok bapaknya diam aja sih? Ya walaupun mungkin dia pikir emang cerewet sih istriku gitu. Nggak boleh gitu dong, ya kan? Ya itu hal lain gitu kan. Kita ajarkan lah istrinya supaya bisa lebih tenang gitu. Tapi bahwasanya anak harus hormat pada orang tua itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan Bapak Ibu ya. Dan juga kalau dia sudah bisa hormat sama orang tua, tentunya dia bisa hormat sama Tuhan yang nggak kelihatan, ya kan? Dan juga bisa hormat pada orang yang nggak punya jasa apa-apa sama dia, ya kan? Sometimes anak-anak hormat sama gurunya, ya mungkin tuh kamuflase aja supaya dapat nilai bagus, ya kan? Belum tentu tulus. Jadi memang anak-anak ini perlu belajar untuk menghargai setiap orang yang ada di sekitarnya. Ya kan? Dan menjaga juga nama baik mereka, nama baik orang tua, nama baik teman, nama baik kakak, adik. Lalu sebagai kakak juga perlu untuk tidak jadi otoriter kepada adiknya. Nah itu adalah hal yang perlu dibicarakan kepada anak-anak kita sehingga dia tahu, oh saya udah salah atau enggak gitu. Jadi memang dalam hal ini semua terlibat ya, ada kolaborasi tadi bagaimana orang tua mendidik anak, anak melihat dari orang tua, dari lingkungan dan segala macamnya. Baik, mungkin ada kesimpulan terakhir dari Ibu Helena? Ya, yang saya mau sampaikan di akhir adalah Bapak Ibu, kita punya peran yang sangat penting di sini agar anak-anak kita bisa bahagia dan lanjut umurnya di tanah yang ada di hadapannya ya, maksud saya di dunia ini selama dia masih hidup, dengan cara menghormati para orang tua. Dan itu perlu teladan. Ketika kita ingin anak kita hormat pada orang tua, maka mari kita juga hormati orang tua kita. Betul. Dan berikan juga komunikasi yang jelas mana yang boleh dan nggak boleh. Jadi jangan pernah membiarkan perilaku tidak sopan itu muncul dan menjadi tabiat pada anak-anak kita. Mari semangat latih anak kita untuk lebih sopan kepada siapapun, terutama pada orang tua. Wah, super sekali. Terima kasih banyak Ibu Helena untuk pembahasan kita di hari ini. Semoga pemirsa semua juga bisa mendapatkan manfaat dan bisa melakukan sedikit demi sedikit mungkin kalau tadinya tidak terbiasa. Semoga setelah ini bisa dibiasakan karena masa depan anak-anak kita tergantung dari bagaimana orang tuanya mendidik mereka. Baik, pemirsa terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami selama 30 menit terakhir. Dan saat ini kita harus berpisah dari Love Your Child episode kali ini. Tapi jangan khawatir karena di minggu yang akan datang kita akan berjumpa kembali dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.